Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat kartesius. Seperti yang ada pada gambar, ini adalah merupakan sistem koordinat kartesius, di mana ada sumbu X, yaitu garis mendatar horizontal yang berpotongan dengan sumbu Y, yaitu garis vertikal, berpotongan pada titik O, atau yang biasa disebut juga sebagai titik asal, yang koordinatnya adalah 0,0. Nah, setiap titik pada sistem ini disebut dengan koordinat dan bisa direpresentasikan sebagai pasangan terurut A, B, di mana A-nya berada pada sumbu X dan B-nya berada pada sumbu Y. Seperti pada gambar, ini titik ini merupakan koordinat A, B dengan A-nya pada sumbu X dan B-nya pada sumbu Y. Begitu juga titik P yang ini adalah koordinat 4,1, di mana 4 ini ada pada sumbu X dan 1 ada pada sumbu Y. Nah, sistem koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Biasanya kuadran-kuadran ini digunakan dalam fungsi trigonometri, gitu ya. Nah, berbekal dengan pemahaman kita terhadap sistem koordinat kartesius, kita bisa menentukan sebuah rumus sederhana untuk mencari jarak antara dua titik. Dilatar belakangi dengan teorema Pythagoras, yaitu kalau kita punya segitiga yang panjang sisinya masing-masing adalah A, B, dan C, kita tahu bahwa A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan demikian, C adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Kita pilih yang positif karena ini berkaitan dengan jarak. Karena jarak antar dua titik tidak ada yang negatif, gitu ya. Nah, dengan rumus Pythagoras ini kita pakai untuk mencari jarak antar dua titik. Misalkan seperti pada gambar, kita mau mencari jarak antar titik P ini dan titik H. Nah, bagaimana caranya? Kita bentuk sebuah segitiga antar titik P dan H dengan menambahkan sebuah titik R. Jadi misalkan kita punya P koordinatnya adalah X1, Y1 dan H koordinatnya adalah X2, Y2, maka kita bisa menemukan R yang koordinatnya adalah X2, Y1. Ini. Atau bisa juga dengan R-nya koordinat yang lain. Misalkan ini R-nya. Di sini R-nya juga bisa, berarti ini menjadi X1, Y2. Ini bisa juga, tapi untuk contoh ini kita memakai R yang ini. Nah, berarti jarak antar P dan H berdasarkan teorema Pythagoras adalah akar dari panjang sisi PR kuadrat ditambah dengan panjang sisi HR kuadrat. Sorry, ini kuadratnya harusnya di luar ya. Sehingga kita bisa menemukan jarak antar PH. Sebagai contoh, misalkan kita punya titik P min 2,3, titik H 4,-1, maka berapakah jarak antar titik P dan H? Maka
kita bisa langsung memasukkan koordinat titik P dan Q ke rumus jarak ini, maka dPq atau jarak antar P dan Q adalah akar dari 4. 4 itu ini sebagai X1, sebagai X2, min 2 sebagai X1, ditambah, ini di kuadrat, ditambah Y2, ini min 1, min Y1, itu 3 di kuadrat. Kemudian kita hitung, ketemulah akar 52 yang bisa kita estimasikan sebagai 7,2 min 1. Nah, dari rumus jarak yang sudah kita peroleh, kita bisa lanjut ke persamaan lingkaran. Karena lingkaran itu sebenarnya adalah himpunan dari titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap atau jari-jari dari suatu titik tetap atau titik pusat. Jadi lingkaran itu adalah himpunan dari titik-titik dengan jarak yang tetap dari suatu titik pusat. Jadi kalau kita misalkan punya ini sebagai titik pusat, kemudian kita punya titik berjarak 3 dari titik pusat ini, misalkan ini, kita bisa memiliki titik yang lain yang berjarak 3 juga dari titik pusat ini, yaitu titik ini, dan seterusnya. Itu juga ini. Nah, kalau titik-titik tersebut kita himpun semua yang berjarak 3 dari titik pusat ini, katakanlah ini pusatnya O, kita himpun semua, maka jadilah dia lingkaran. Nah, misalkan kita pandang lingkaran ini yang berjari-jari 3 dan berpusat di min 1,2. Dengan rumus jarak, kita akan punya akar dari X plus 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 3. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka jadilah X plus 1 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah persamaan lingkaran dari lingkaran ini. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran didefinisikan sebagai berikut. Jadi lingkaran berjari-jari R dan berpusat di H, K memiliki persamaan X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari persamaan lingkaran, kita beralih ke persamaan garis yang secara umum dapat dinyatakan sebagai AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan A dan B tidak keduanya 0. Ingat, A dan B tidak keduanya 0, berbeda dengan kedua A dan B tidak 0. Kalau A dan B tidak keduanya 0, artinya salah satu boleh 0. Tapi kedua-duanya tidak boleh 0 dua-duanya. Sedangkan kedua A dan B tidak 0 berarti A dan B semuanya tidak boleh 0. Bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah A dan B tidak keduanya 0. Artinya salah satu boleh 0. Kalau dua-duanya tidak 0 juga tidak masalah gitu. Nah, contohnya persamaan garis adalah ini 2x min y plus 5 sama dengan 0. Kalau kita gambarkan seperti ini, yang garis berwarna biru, ini adalah grafik persamaan garis 2x min y plus 5 sama dengan 0. Kemudian x min 2 sama dengan 0. Nah, ini Anda bisa lihat x min 2 sama dengan 0, ini artinya
pada persamaan ini sama dengan 0, ya kan? Ini kan berarti bentuknya adalah 1x plus 0y min 2 sama dengan 0. 1 sebagai A, 0 sebagai B, min 2 sebagai C. Grafiknya adalah ini yang berwarna merah. Kemudian Y min 3 sama dengan 0. Ini juga berarti X-nya atau koefisien dari X-nya adalah nilainya 0. Berarti ini sama dengan 0x gitu kan, plus 1y min 3 sama dengan 0. Ini sebagai A, ini sebagai B, kemudian ini sebagai C. Tuh. Grafiknya adalah garis yang berwarna hijau. Pertanyaannya, bagaimana cara menggambar sebuah grafik dari persamaan garis? Kalau diberikan persamaan garisnya, caranya seperti yang sudah kita sering lakukan waktu SMA atau bahkan SMP, ya tinggal dimasukkan saja atau disubstitusikan. Yang paling mudah adalah mensubstitusikan 0 ke X atau ke Y, ya. Jadi misalkan kita punya X-nya 0 untuk persamaan ini, misalkan persamaan ini kita punya X-nya 0, maka kita peroleh Y-nya berapa? Kalau X-nya 0 berarti kan ini 0 min Y plus 5 sama dengan 0, berarti min Y sama dengan min 5, artinya Y-nya 5. Begitu juga kalau kita substitusikan Y-nya yang 0, berarti 2X plus 5 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 5 per 2. Maka ketemulah ini, kalau X-nya 0, Y-nya adalah 5, kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah min 5 per 2. Kemudian tinggal kita hubungkan saja dua titik ini. Anda bisa cek untuk persamaan garis yang ini dan ini. Oh, kalau X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2 untuk berapapun nilai Y. Berarti garisnya ya ini, garis vertikal. Dengan ini adalah 2. Jadi berapapun Y-nya, X-nya selalu 2. Begitu juga untuk Y min 3 sama dengan 0, ini sama artinya dengan Y sama dengan 3. Berarti berapapun nilai X, Y-nya sama dengan 3. Maka ketemu grafiknya seperti pada gambar yang berwarna hijau. Kemudian bagaimana kalau kita diberikan gambar grafik persamaan garis dengan koordinat yang diketahui, misalkan ini kan berarti koordinatnya 4,0, kemudian yang ini titiknya adalah 0,3. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Tentu kalian bisa melakukan cara lama dengan memasukkan koordinat 4,0 dan 0,3 ini ke ini ya, apa dulu? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Anda masukkan, katakanlah ini X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, tinggal masukkan ke sini. Maka jadilah dia persamaan. Oke, kita coba saja. Ini berarti Y min 0 per Y2-nya 3 min 0 sama dengan X min 4 per X2-nya adalah 0 min 4. Berarti ini Y per 3 sama dengan X min 4 per min 4. Berarti ini min
4Y sama dengan 3X min 12. Berarti ini jadi 3X plus 4Y min 12 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garisnya. Oke, grafik persamaan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kalau diberi persamaan garis, ya untuk menggambar grafiknya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama cari beberapa koordinatnya, kemudian plot pada grafik Cartesius lalu hubungkan koordinat tersebut. Oke, kita lakukan lagi sebuah contoh. Misalkan kita disuruh menggambar grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 1. Maka kita bisa mencari dulu beberapa koordinatnya. Ini X, ini Y misalkan. Kalau X-nya 0, berapakah Y-nya? Nah, Y-nya adalah 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kalau X-nya min 1, ternyata Y-nya juga 2. Begitu juga kalau misalkan X-nya 2, apa yang terjadi? Y-nya 4 plus 1, 5. Kalau Y-nya min 2, Y-nya juga 5, dan seterusnya. Kalau misalkan kalau X-nya 3, Y-nya 10. Kalau min 3, Y-nya juga 10. Nah, kita sudah menemukan beberapa koordinat, tinggal kita plot pada grafik Cartesius. Katakanlah ini grafik Cartesiusnya, misalkan kalau X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Kalau X-nya 1 dan min 1, Y-nya adalah 2. Katakanlah ini. Kemudian kalau X-nya 2, ternyata Y-nya 5. 4, 5. Oke. Nah, dan seterusnya ya. Jadi kita tinggal menghubungkan titik-titik koordinat ini secara kontinu. Nah, kira-kira seperti ini grafiknya. Meskipun tidak terlalu mulus, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi. Misalkan A dan B adalah himpunan tak kosong. Fungsi f dari A ke B adalah aturan yang memetakan setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Jadi misalkan ini ada himpunan A, ini himpunan B, maka fungsi dari A ke B, fungsi f misalkan, adalah aturan yang memetakan setiap anggota A tepat satu ke anggota B. Jadi ini anggota A dipetakan ke tepat satu anggota B. Tidak boleh anggota A dipetakan ke dua anggota B. Ya, ini tidak boleh. Contohnya fx sama dengan x kuadrat min 2x. Ini adalah contoh sebuah fungsi. Karena kalian bisa cek bahwa setiap anggota A, kalau tidak disebutkan berarti domainnya atau daerah asalnya itu bilangan real ya, secara umum. Tapi nanti kita bisa explore lagi, walaupun tidak disebutkan apakah daerah asalnya benar-benar semua bilangan real atau bilangan real tertentu gitu. Ini A ini disebut daerah asal, B ini disebut daerah kawan. Daerah asal atau domain, daerah kawan atau kodomain. Jadi misalkan kita diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x.
tentukan berapakah F4. F4 berarti kita tinggal substitusikan 4 ke fungsinya. Berarti F4 adalah 4 kuadrat min 2 kali 4 sama dengan berapa? 16 min 8, berarti 8. Dan F4 plus H berarti adalah 4 plus H kuadrat min 2 kali 4 plus H. Ini kalau mau dijabarkan juga boleh. Berarti jadi berapa? 4 kuadrat 16 plus 2 kali 4 kali H, 8H plus H kuadrat min 8H, min 8 min 2H. Ini sama dengan H kuadrat plus 6H min 8. Kemudian F4 plus H min F4. Berarti ini kita sudah tahu F4 plus H-nya adalah H kuadrat plus 6H min 8 min F4. F4-nya adalah 8. Min 8 lagi berarti. Sama dengan H kuadrat plus 6H min 16. Kemudian yang D, F4 plus H min F4 per H. Kita sudah tahu F4 plus H min F4-nya adalah H kuadrat plus 6H min 16 per H. Nah, berikutnya adalah daerah asal alami. Ini yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Kalau tidak didefinisikan daerah asal dari sebuah fungsi, maka kita harus cek dulu daerah asalnya itu sebenarnya siapa secara alami. Jadi daerah asal alami itu adalah himpunan bilangan real terbesar sehingga aturan dari fungsi tersebut terdefinisi dengan baik atau well defined. Contohnya, misalkan kita diminta untuk mencari daerah asal alami untuk fx sama dengan 1 per x min 3. Nah, kira-kira siapakah daerah asalnya? Apakah bilangan real, semua bilangan real, atau bilangan real tertentu? Nah, kita bisa lihat bahwa untuk fx sama dengan 1 per x min 3, apakah dia terdefinisi dengan baik untuk setiap bilangan real? Kalau tidak, kira-kira untuk x berapa fungsi ini tidak terdefinisi dengan baik? Nah, intuisi kita mengatakan untuk x sama dengan 3. Karena untuk x sama dengan 3, 1 per x min 3 ini jadi apa? Jadi 1 per 3 min 3. Berarti jadi 1 per 0. Nah, kita sudah tahu bahwa pembagian 1 dengan 0 atau pembagian sembarang bilangan dengan 0 itu tidak terdefinisi. Berarti untuk x sama dengan 3, fungsi fx1 per x min 3 ini tidak terdefinisi dengan baik. Berarti kita hapus x sama dengan 3 dari anggota domainnya atau dari daerah asalnya. Dengan demikian, daerah asal untuk fx sama dengan 1 per x min 3 ini adalah bilangan real tanpa 3, begitu ya. Bilangan real, semua bilangan real tanpa 3. Oke. Berikutnya, untuk fungsi gt sama dengan akar 9 min t kuadrat, kira-kira di mana dia tidak terdefinisi dengan baik? Ingat, ini semesta pembicaraan kita bilangan real ya. Di mana dia tidak terdefinisi dengan baik? Yaitu kalau
T kuadratnya, kalau T kuadratnya lebih dari 9, ya enggak? Karena kalau T kuadratnya lebih dari 9, artinya ini kan jadi akar dari 9 min T kuadrat yang lebih dari 9, misalkan 9, sekian gitu, katakanlah 9,1 gitu. Maka ini kan jadi berapa? Akar min 0,1. Nah, akar min 0,1 ini tidak ada di himpunan bilangan real. Jadi ini tidak termasuk ke dalam semesta pembicaraan kita. Berarti yang begini tidak boleh. Dengan demikian, untuk menghindari akar kuadrat dari bilangan negatif, kita harus memilih T sedemikian rupa sehingga 9 min T kuadrat ini lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi di sini harus non negatif. Artinya ini nilai mutlak dari T-nya harus kurang dari sama dengan 3. Kalau begitu daerah asalnya adalah himpunan bilangan T anggota bilangan real dengan syarat nilai mutlak dari T-nya kurang dari sama dengan 3. Yang pertama tadi kita juga bisa menuliskan seperti ini. Jadi ini daerah asalnya adalah X anggota bilangan real dengan syarat X-nya tidak sama dengan 3. Nah, untuk yang nomor 3 Anda bisa cek sendiri ya, siapa daerah asal alaminya. Kemudian grafik fungsi, menggambar grafik fungsi. Kita harus tahu dulu apa itu grafik fungsi. Grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Jadi fx itu sama dengan y. Sehingga kita bisa peroleh fx sama dengan y. Kalau fungsinya ini berarti y sama dengan x kuadrat min 2. Kemudian caranya seperti apa? Caranya seperti menggambar grafik persamaan seperti yang di atas tadi. Jadi plot dulu x dan y-nya atau fx-nya. Plot sehingga kita peroleh beberapa koordinat, kemudian hubungkan koordinat-koordinat itu secara kontinu. Silakan Anda coba menggambar grafik fungsi ini, fx sama dengan x kuadrat min 2. Oke, jadi kita bisa melihat dari grafik ini bahwa daerah asal alaminya atau daerah asalnya adalah semua x bilangan real. Jadi domainnya adalah x bilangan real tanpa terkecuali. Kemudian daerah hasilnya siapa? Atau range. Daerah hasil itu berarti anggota dari kodomain yang punya prapeta atau punya kawan di domain. Kalau dari grafik kita bisa lihat daerah hasilnya adalah y-nya. Berarti y-nya itu mulai dari min 2 ke atas, ya kan? Dari min 2 ke atas. Jadi y-nya daerah hasilnya adalah himpunan dari y bilangan real dengan syarat y-nya lebih dari sama dengan min 2. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.